Hai, di sini saya mau menjelaskan tentang tutorial bikin kuis dari Quizy. Melalui blog saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game edukasi melalui Quizy. Ini blog saya, ini biodata saya. Nama saya Cynthia, dari kelas R8D. Saya menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Indraprasta PGRI. Saya mengerjakan tugas ini sebagian dari untuk mata kuliah KOL, dan dosen saya bernama Dr. Hana Sundari, MPD. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis dalam Quizy melalui blog saya. Pertama-tama, hi fellow aspiring teacher. Firstly, I would like to introduce a little about myself. I'm currently taking course which is beneficial for me and my future. My name is Cynthia Karmawijaya. I'm currently final year student in Universitas Indraprasta PGRI. It's been 2 years since this start of COVID-19 outbreak. This has drastically affected our daily life, including the ability to attend face-to-face classes. Regardless, we have adapted to the situation by resorting to online platforms such as Zoom to attend classes and further our education. These online platforms have incorporated virtual games such as fun quizzes for students to partake in, get better understanding of their classes. On this occasion, I would like to share my knowledge how to make quiz through quizzes by using smartphone. Okay, guys, this leads to the purpose of this blog. In this blog, you will learn how to use the application called Quizzes to create fun and educational games to get students to be more involved in their classes. Now, let's get started. So, step yang pertama itu kalian pergi ke www.quizzes.com. Habis itu, kalian akan mendapat tampilan seperti ini. Sekali lagi ya, ini kita menggunakan smartphone. Yang pertama, kita get start. Habis itu, step yang kedua, nanti kalian akan disuguhkan tampilan seperti ini. Lalu kalian pilih continue with Google. Dan nanti ada akun Google yang koneksi dengan handphone kalian. Seperti kayak yang saya tunjukkan di gambar sebelah kanan ini. Lalu yang ketiga, setelah kalian selesai registrasi, nanti kalian akan masuk ke bagian ini. Di bagian sini kalian akan dipilihkan kegunaan. Maksud saya, kalian mau menggunakan Quizy untuk apa? Untuk keperluan sekolah kah, bisnis, atau personal use? Nah, di situ kalian memilih untuk keperluan sekolah. Lalu kalian pilih lagi kalian gabung di sini sebagai apa? Sebagai teacher. Kalau teacher, pilih teacher. Kalau misalnya mau jadi sebagai murid. Tapi kalau sebagai murid tidak bisa. Kalau sebagai teacher kita bisa membuat quiz. Tapi kalau student kita enggak. Oke, terus step yang keempat. Setelah itu kalian akan ketemu gambar seperti ada di sebelah kiri, picture 1, oke. Nah, nanti dari situ kalian pencet yang pojok kiri atas yang ada garis 3 itu. Nah, nanti kalian lihat gambar kedua. Di gambar kedua itu situ ada tulisan create, explore, my library, reports, access, settings, sama more. Nanti kalian pilih create. Nah, habis itu nanti kalian di step ke-6
di step ke-6, kalian nanti akan melihat create quiz name-nya. Kalian mau taruh apa nih? Kalau saya di sini random. Terus setelah itu ditentuin membuat apa sih kayak berhubungan dengan apa gitu. Cuma karena saya random, jadi saya pilih fun. Setelah itu next. Nah, setelah habis next, nanti kalian akan melihat dapat pilihan seperti ini. Kalian mau di sini ada 6 pilihan. Ingin membuat kuisnya seperti apa? Yang pertama itu multiple choice. Multiple choice itu sudah tidak asing lagi ya. Multiple choice itu pilihan ganda. Yang ini checkbox. Checkbox itu nggak jauh beda sama multiple choice. Cuma beda ini pakai ABC. Yang ini cuma kayak kotak box kosong. Nanti kalau kita mau ngisi tinggal di checklist. Nah, ini fill in the blank. Fill in the blank itu nanti di situ kita harus membuat apa tuh namanya? Jawaban. Jadi ada beberapa jawaban alternatif. Jadi kalau misalkan di multiple choice sama checkbox, kita kan cuma mencari jawaban pembenaran jawaban satu. Kita sebagai guru ya, membuat pertanyaan dengan jawaban yang benar cuma satu. Nah, di fill in the blank kita bikin alternatif jawaban. Jadi semua kayak A B C D-nya itu dari A sampai D itu semua jawaban yang benar. Itu alternatif. Jadi ketika si murid menjawab misalkan contoh soalnya kayak jawabannya bukan tepat sama satu aja, tapi seenggaknya mungkin mirip, mungkin agak kembar-kembar gitu kan ya gitu. Nah, seperti itu. Kalau poll ini kita milih pakai melalui kayak jawaban terbanyak ya kalau gitu. Oke. Yang dua lagi kayak kurang tahu karena saya kurang observasi kemarin tuh. Nah, ini di gambar di picture 5 itu ditunjukin bikin kuis. Ini buat kuis multiple choice ya. Pertama kita nulis soalnya nih di sini, di kolom soal. Habis itu di bawahnya ada 1, 2, 3. Bisa tambah 4, bisa terserah tambah berapa aja, ada add another option. Jadi di sini kalian bisa pilih mau A, B, C, D. Nih, sama seperti yang sebelum saya jelasin ya. Nah, kalau di samping sebelah kanan lagi ini ada picture, ada gambar. Kalau yang kayak ada simbol ini buat matematika. Terus kalau misalnya suara ini cuma kalau misalnya mungkin kalian mau bikin pertanyaan pakai suara. Nah, kalau gambar pun gitu. Kalau mungkin kalian mau bikin bikin pertanyaan dengan gambar gitu. Nah, terus setelah itu kalian simpan nih. Kalian simpan. Tapi sebelum itu kalian lihat dulu time alokasinya, alokasi waktunya. Mau dibikin berapa menit, berapa detik gitu. Kalau saya di sini kan saya kasih 30 detik ya. Nah, setelah itu save, disimpan. Udah disimpan. Ntar munculnya kayak begini di gambar 6. Di gambar 6 tuh nanti kalian bakal lihat nih. What the highest mountain in the world? Di sini ada A, B, C gitu ya. Terus nanti pilih salah satu mana jawaban yang benar. Nah, lalu kalau mau bikin jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, next question. Nah, setelah itu next question. Setelah itu lihat gambar nomor 7. Nah, nomor 7 itu ada Q2. Nah, Q2 itu artinya sudah pertanyaan yang nomor kedua. Nah, di sini saya mau coba pakai fill in the box. Sama halnya sama kayak multiple choice. Bikin pertanyaan, terus kasih pilihan. Nah, cuma bedanya di sini kita pakai checklist gitu ya. Di sini tom alokasinya kita bisa rubah kalau kamu mau 45 detik silahkan. Habis itu save sama seperti kayak itu. Oke, yang ini yang selanjutnya question nomor 3. Kita masih sama seperti yang kita buat pertanyaan nomor 2, tinggal new question gitu lagi. Nah, sini ada keterangannya. Ini question ketiga. Oke. Ini question ketiga. Nah, di sini kita harus ngisi fill in the blank. Jadi kita kasih pertanyaan Fatima bin ini contoh ya. Fatima bin Muhammad Ali ini bla bla bla. Quraisy founded the world's. Jadi ini Fatima itu pendiri universitas pertama di dunia. Dan dia tuh dan dia mendirikan tuh di mana itu di Maroko. Nah, ini contohnya nih. This is exactly first university. Jadi Quraisy founded the world's first university in di abad 895. CA itu sebelum CA itu century.
which is now in Maroko. Jadi dulu namanya namanya dulu Fes, sekarang namanya Maroko. Oke. Nah, di sini kalian bisa kasih nama lokasinya nih lebih lama karena kan sini pertanyaan agak lebih sulit ya. Habis itu kalian simpan. Nah, sudah. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya cuma kasih contoh 3 ya. Kalau kalian mau bikin sampai 20 juga nggak masalah. Di sini saya kasih contoh cuma 3. Nah, setelah itu kalian bisa publish. Setelah sudah selesai semua, kalau kalian mau tambah tinggal tambah new question. Tapi kalau kalian mau publish, kalian tinggal ketik publish. Oke, seperti gambar 9. Nah, di gambar 10 sini itu tampilannya setelah kita publish. Nanti di sini kita diharuskan memasukkan foto. Masukkan foto, kalian bisa ambil dari galeri kalian atau gambar dari link mungkin kayak di Google gitu ya. Terus select language-nya, kalian bisa pilih bahasa apa. Di sini tapi biasanya karena bahasa Inggris itu bahasa udah universal, jadi kita pilih bahasa Inggris ya. Habis itu eh, apa soal yang tadi kalian buat itu buat dikhususkan untuk kalangan apa, entah itu dari grade 1, grade mungkin anak kecil apa grade 2, grade 3, pokoknya sampai sampai kuliah ya, sampai perguruan. Nah, di sini saya kasih contoh saya dari grade 11. Oke. Nah, sampai universitas. Terus jangan lupa nih bagian sini paling penting. Kalian harus ganti ke public visible to everyone. Kalau kalian masih taruh private, maka murid-murid kalian tidak akan bisa masuk untuk mengunjungi blog kalian. Mengunjungi quiz kalian. Selanjutnya habis itu di-save. Nah, setelah di-save, di sini gambar nomor 11 ini contoh gambar yang saya sudah taruh foto foto dari galeri saya. Saya ambil dalam bahasa Inggris, select language bahasa Inggris. Terus saya mulai dari grade 11 sampai university. Nah, di step yang terakhir, ini nanti munculnya seperti ini. Nanti di sini ada tulisan start live quiz atau assign homework. Nanti kalian klik start a live quiz, lalu nanti akan muncul start live quiz seperti gambar nomor 12. Nah, setelah itu nanti muncullah gambar seperti gambar nomor 13. Nanti di sini ada kode nih. Join my quiz. Di sini ada enter code game. Ini kalian copy atau kalian share direct link, oke? Ini kalian copy dan kalian bisa kasih ke murid-murid kalian. Jadi mereka bisa masuk melalui link gitu. Nah, saya harap penjelasan saya cukup cukup simple dan dan mudah dimengerti. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk wali kelas, dosen pengampun mata kuliah KOL, Miss Sundari. Terima kasih terima kasih untuk 1 semester ini sudah mau mengajari saya dalam mata kuliah KOL. Stay safe, Miss. Keep health, and thank you very much. Have a good day, Miss.